Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok Malihah, mahasiswa PG PAUD dari Universitas PGRI Argopuro Jember. Teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa bahwa kalian itu nggak pintar hanya karena nilai matematikanya merah? Padahal kamu jago banget dalam bidang olahraga atau yang lainnya. Nah, pintar itu nggak cuma soal angka ya teman-teman. Hari ini kita akan belajar bersama membahas tentang hakikat kecerdasan majemuk. Teori ini tidak muncul juga secara tiba-tiba. Pada tahun 1983, seorang psikolog dari Harvard University yang bernama Howard Gardner mengguncang dunia pendidikan lewat bukunya yang berjudul Frames of Mind. Gardner mengkritik pandangan tradisional yang menganggap bahwa kecerdasan hanya bisa diukur lewat tes IQ formal. Menurutnya, manusia itu terlalu kompleks untuk hanya dinilai dari satu angka saja. Lalu, apa sih kecerdasan majemuk itu? Secara hakikatnya, kecerdasan majemuk adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan produk yang bernilai dalam satu atau lebih latar budaya. Jadi, kecerdasan bukan sesuatu yang statis atau tunggal, melainkan sebuah set keterampilan yang berbeda-beda pada setiap individu. Macam-macam kecerdasan majemuk. Yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, yaitu cerdas dalam kata-kata dan bahasa. Contohnya seperti penulis, jurnalis, dan pengacara. Kemudian kecerdasan yang kedua yaitu logis matematis. Kecerdasan dalam angka dan logika, seperti contohnya ilmuwan, kemudian akuntan, programmer, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kecerdasan spasial atau visual, yakni cerdas dalam gambar dan imajinasi. Contohnya seperti arsitek, pelukis, kemudian ada pilot. Selanjutnya yaitu kecerdasan kinestetik, yaitu cerdas dalam koordinasi tubuh, seperti atlet, kemudian penari, kemudian ahli bedah. Dan lanjut, yang kelima yaitu kecerdasan musikal, yaitu cerdas dalam nada dan irama, seperti komposer, penyanyi, musik produser. Lanjut, yang keenam yaitu interpersonal, yaitu cerdas dalam memahami orang lain, seperti leader, kemudian psikolog, dan sales. Lanjut, intrapersonal, cerdas dalam memahami diri sendiri. Contohnya seperti seorang penulis jurnal, kemudian konselor, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kecerdasan naturalis, yaitu cerdas dalam mengenali alam, seperti seorang biolog, kemudian petani modern, dan konservasionis. Lanjut, yaitu mengenai dampak teori Gardner. Dampak teori kecerdasan majemuk yang pertama yaitu dampak terhadap pengaturan kelas, yaitu pendekatan pembelajaran yang berbeda, kemudian bervariasi karena intelijen siswa dan guru yang berbeda, juga mempengaruhi pengaturan kelas. Kemudian dampak terhadap evaluasi, yaitu karena sistem pembelajaran dan juga pendekatan yang bervariasi, sistem evaluasi juga harus berbeda. Evaluasi yang tepat haruslah juga menggunakan bermacam intelligence yang dipakai dalam pembelajaran. Seperti evaluasi perlu menggunakan model yang membuat semua macam teori. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan majemuk yaitu yang pertama seperti faktor biologis, yang termasuk di dalamnya adalah faktor keturunan atau genetis. Kemudian sejarah hidup pribadi, termasuk di dalamnya pengalaman dengan orang tua, guru, kemudian teman sebaya, kawan-kawan, dan orang lain. Kemudian faktor yang ketiga yaitu latar belakang cultural dan historis, termasuk waktu dan tempat individu dilahirkan. Dampak teori ini sangat besar bagi dunia pendidikan dan pengembangan diri. Jadi, kesimpulan dari teori ini, setiap individu adalah jenius. Tapi, kalau kita menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan seumur hidup merasa bodoh. Hakikat kecerdasan majemuk mengajarkan kita untuk menghargai keberagaman potensi manusia. Sekarang, coba tulis di kolom komentar, menurut kamu, apa kecerdasan dominan yang kamu miliki? Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.